Shalom saudara semua, izinkan saya Pendeta Dede Daniel kembali menemani saudara semua dalam renungan malam sebelum saudara tidur dan beristirahat. Sangat baik sekali kalau kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki efek pengudusan diri dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik tentunya. Kita masih belajar di dalam keluarga Kristen di sepanjang bulan Agustus ini, dan hari ini, hari Selasa 27 Agustus 2024, saya kembali menyampaikan renungan firman Tuhan mengenai tugas istri. Saya beri judul tugas istri, hidup dalam kesalehan. Kita sama-sama membaca dalam 1 Petrus 3 ayat 4 yang menjadi ayat hafalan kita yang berbunyi demikian. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Wow, ini adalah hal yang patut dilakukan oleh setiap wanita kalau saudara sudah menjadi istri. Garis bawahi kata manusia batiniah. Ini adalah perlengkapan rohani yang seorang wanita harus miliki, yaitu hidup dalam kesalehan. Ini kalau kita membaca mulai dari ayat 3 adalah nasihat untuk para istri, di mana Tuhan mengingatkan agar istri-istri tunduk kepada suaminya. Jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, maksudnya sang suami, bisa diberkati dan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukan malah marah-marah, bawel, cerewet, lalu hanya mementingkan diri sendiri, shopping berlebihan, sosialita berlebihan, sudah tidak mengurus suami dan keluarga. Itu Tuhan tidak mau. Lalu ayat 2 dikatakan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi hidup dalam kesalehan adalah tuntutan dari Tuhan kepada para wanita, kepada para istri. Lalu ayat 3 dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Lalu ayat 4 tadi kita sudah baca, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Ini yang Tuhan mau, kesalehan. Dan ayat 5 dikatakan, sebab dengan demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, Lord. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ini adalah tugas istri yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu memperhatikan inner beauty, memperhatikan manusia batinia, bukan hanya semata-mata perhiasan-perhiasan jasmani yang mahal-mahal atau makeup yang berlebihan. Itu boleh saudara, tidak ada yang melarang itu kalau saudara mampu dan bisa membelinya, silakan. Tetapi bukan itu yang utama. Di dalam kehidupan keluarga itu tidak penting. Yang terpenting dalam kehidupan keluarga adalah istri benar-benar mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, menjadi penolong yang baik untuk suaminya. Di situ dikatakan perhiasan yang tersembunyi. Kesalehan itu adalah perhiasan yang akan muncul di dalam diri kita, tapi orang lain yang akan menikmati hasilnya. Perhiasan itu, perhiasan batinia ini adalah salah satunya roh yang lemah lembut, yang tentram, memberi calmness, kedamaian kepada kehidupan keluarganya. Bila istri berlaku seperti ini, saya percaya setiap keluarga akan dimenangkan. Setiap keluarga akan dipenuhi dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Suaminya akan betah di rumah, anak-anaknya pasti mendengar mamanya karena dia melihat mamanya sebagai seorang istri dan wanita yang penuh dengan kesalehan. Ini masalah prioritas tentunya. Sebagai seorang wanita, saudara harus memprioritaskan kehidupan rohani saudara. Kalau misalnya suami saudara mungkin belum orang percaya atau level iman mereka belum baik, saudara bisa tetap menjadi pemimpin rohani bagi anak-anakmu.
Karena suami saudara tidak bisa berfungsi dalam hal kehidupan kerohanian. Dia tidak sama seperti saudara, tapi saudara bisa menanamkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak dan suami saudara. Sehingga melalui perbuatanmu, kata firman Tuhan, mereka akan dimenangkan. Bukan hanya tanpa perkataan, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan kelakuan, perilaku istri yang saleh dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, bila suamimu tidak suka hal-hal yang rohani, biarkan dia, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia. Saudara tidak memiliki kemampuan untuk itu. Namun tugas saudara, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah bagianmu sebagai istri untuk hidup dalam kesalehan. Jangan menuntut sesuatu yang di luar kemampuan seorang suami, namun hiduplah dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesalehan yang teguh sebagai wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan memenuhi hati para istri-istri, sehingga saudara bisa berfungsi dengan baik dan hidup saudara menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan keluargamu dulu, lalu kepada orang yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar firman Tuhan ini menyegarkan kita sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.